Selamat siang. Hari ini tepatnya hari Jumat. Tanggal berapa nih, Mas? Tanggal 22 ya. Tanggal 22 ya, kurang lebih 22. Oh, 23 Desember tahun 2022. Nah, akhir tahun. Bagi teman-temanku semuanya, bagi ibu-ibu yang cantik, karena perempuan itu identik dengan cantik ya. Selamat Hari Ibu. Ya, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di Indonesia ini senantiasa sehat, terhindar bahaya, terhindar penyakit, terhindar dari malapetaka, dan panjang umur, bisa ngayomi keluarganya, bisa memberikan pendidikan kepada anak dan cucunya. Selagi selamat Hari Ibu kami haturkan kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Dan hari ini diskusi kita terkait tetap pisang ya, Mas? Ya, pisang. Jadi tetap pisang. Nah, kita lagi-lagi tetap masih melanjutkan di episode selanjutnya ini. Ya. Jadi dengan tema perpisangan di Indonesia ini. Oke, siap. Nah, gitu. Mas, mohon ini memberikan semangat, memberikan informasi. Kalau saya yang sering ngomong ya, mungkin teman-teman agak-agak jenuh kalau Santo aja yang ngomong. Nah, mungkin ini ada owner yang masih muda, semangat muda, juga ya mantep deh. Ya. Nah, Mas gimana ini pengalaman jenengan selaku petani pisang? Oh, gitu ya ya. Mungkin sedikit sudah disinggung dari video sebelumnya ya, Pak. Karena kita memang sudah 6 bulan ini kita tanam pisang ini yang ada di belakang saya ini. Untuk jumlah tanam ini penanaman yang pertama dulu itu sekitar 550 dan kita perbanyak sekarang menjadi alhamdulillah sudah sekitar kurang lebih 2000 pohon. Nah, untuk perawatannya sendiri kita melakukan pemupukan secara berkala, Pak. Ya. Pemupukan per bulan itu kita pasti memupuk di tanggal 6 biasanya. Oh, tanggal 6. Biasanya tanggal 6. Meskipun nggak hujan nggak ada air, tanggal 6 diperkirakan mupuk ya. Tanggal 6 hujan berarti tanggal 7. Tanggal 7-nya. Oke. Ya. Kalau kekurangan air tinggal ambil air aja karena ini di sana ini buahnya air itu. Ya. Ya kan? Di sini untuk nyedot aja sehari nggak habis ini. Ya, nggak habis. Nggak habis. Karena ada kolamnya Karena dia. memang sumber itu. Sumber. Iya, sumber. Dan untuk perawatannya simple ya, Pak. Kalau anakannya banyak seperti ini, kita sisakan 2 untuk calonnya pengganti batang utamanya. Dan untuk pemangkasan daun biasanya kita juga berkala ya. Per bulan sekali itu kita cek daunnya. Itu kita sisakan 8 Atau 9. Ya, 8-9 daun. Itu satu pohon pisang seperti itu. Dan kemarin baru pemupukan dan kemarin juga turun hujan yang sangat deras, Pak, selama 1 hari 1 malam. Jadi mungkin bisa disut ini agak kurang hijau gitu. Ya. Iya, tapi nanti kisaran beberapa hari ke depan pasti ijo royo-royo, Mas. Nah, kayak delingo biasanya gitu. Kita harapkan seperti itu. Dan mungkin bisa disut, tanahnya juga masih basah. Ini tanahnya nih, teman-teman. Tanahnya sangat basah. Ya. Dan ini kelihatan bekas pupuknya masih ada nih. Masih ada bekas Nah, pupuknya ini nih, Ponska nih, sahabat. Nah, ini kan kelihatan kan? Nah, itu. Dan kita juga masih belajar, Pak Santo. Belajar di channel Pak Santo juga ingin kita ini juga menampung kritik dan saran lah, seperti apa dan apakah yang sudah saya lakukan ini benar atau mungkin ada metode lain dari teman-teman yang lihat video ini, mungkin bisa drop di kolom komentar nanti. Dan kebetulan kita itu kemarin kan setelah hujan di sini. Kemarin itu hujan 3 hari berturut-turut. Iya. Habis itu panas 3 hari berturut-turut. Panasnya itu Panas luar biasa. Akhirnya itu yang seperti yang di sana, Pak. Oh iya. Kita ke sana, Pak. Boleh. Jadi ini ada sedikit gejala, kita pun juga tidak tahu apa gara-gara hujan yang berkepanjang sangat deras dan dia posisinya tanahnya lebih rendah. Ya, Mas. Tanahnya lebih rendah.
Tapi kalau lihat yang sudah Mas, sudah megar, dia akan muncul hijau Mas daunnya. Itu, iya kan? Ya. Jadi nah ini sahabat yang dimaksud daunnya seperti ini. Nah ini daunnya seperti ini. Jadi gosong-gosong dia. Nah, ini pengalaman kita kemarin itu 3 hari itu Hujan. terus. Habis itu 3 hari panas. Panasnya itu apa ya? Kalau orang sini ngomong ora umum. Ora umum. Nah, ya. Panasnya nyelengit ngoten. Nggih. Jadi akhirnya daunnya seperti ini loh. Nah ini mungkin ada yang pernah mengalami, ada yang pernah mengalami, mungkin bisa saya nanti bertanya ya. Ini gejalanya itu seperti apa dan nanti untuk penanganannya, untuk pemulihannya itu seperti apa? Mungkin ada yang pernah mengalami, bisa tolong ditulis di kolom komentar. Gitu. Jadi gini, saya selama sudah bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun menemui kejadian seperti ini ya, baru melihat ini secara langsung. Kalau kemarin sudah difoto, sudah kasih foto ya Mas? Iya, sudah saya foto. Tetapi kalau ini fusarium bukan loh teman-teman. Bukan kalau fusarium. Kalau kita lihat ini yang timbul lebih lama, ini sudah mulai hijau kembali, ya Mas? Iya, tapi dulunya juga gitu, kuning kayak gini. Dulunya kuning kayak gini. Nah, ini sahabat, kayaknya pigmennya hilang gitu ya. Iya. Ini aja. Nah, contoh kayak begini. Yang kecil aja kena. Nah, seperti ini. Tapi ini ditunggu 1-2 bulan bagaimana perkembangannya. Tapi kalau dilihat ininya daun barunya ini Mas, aduh, ini nggak ada masalah Mas, itu lihat. Iya, iya kan? Nggak ada masalah. Kemungkinan nanti akan berangsur-angsur membaik. Berangsur-angsur membaik. Nah, ini harapan kita dilihat dari batangnya bagus. Dan ini benar-benar slogan pemerintah dulu. Meskipun hari ini pemerintah kurang hadir. Ya, pemerintah kurang hadir. Apa masalahnya? Katanya dulu menggerakkan petani milenial. Nah, ini jawabannya gimana ini? Iya kan? Dulu jargonnya petani milenial. Tapi sekarang kelihatannya kayak begini, ya sudah deh. Kita nikmati aja. Kita tunggu proses berikutnya. Lanjut Mas, kita di tema selanjutnya. Kita lihat yang lain mungkin. Ya mungkin bisa dilihat di sini, Pak. Nah, ini kemarin kita pemangkasan daun. Iya. Ya, jadi seperti ini. Masih ya? Selengkran. Gak apa-apa, karena ini jadi pupuk loh Mas. Ya, ini jadi pupuk. Jadi daunnya ini dikumpulkan di tengah dengan sebuah harapan ini terurai dan menjadi pupuk. Kan gitu. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya, kok ini ada tanaman kelapa ini seperti ini. Oh iya. Nah, ini saya teruskan teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok ada tanaman kelapanya ya? Nah, nanti beliau yang menjawab. Karena programnya ini tumpang sari, kenapa kok harus tanami kelapa? Nah, itu. Nah, jadi seperti ini Pak Santo. Untuk tanaman kelapa, nanti kita harapkan income jangka panjang. Kita itu berinvestasi di dunia pertanian kan. Iya. Dan kita otomatis kita dengan makhluk hidup yang namanya pohon. Nah, diharapkan nanti kelapa ini berbuah setelah 4-5 tahun. 4-5 tahun nanti kita produksi, dan selagi menunggu ini hingga belum panen, kita bisa panen tumpang sarinya, yaitu pisang ini. Nah, jadi ini benar-benar gagasan yang sangat luar biasa. Jadi pohon kelapa ini tidak terpengaruh pohon pisang, justru dapat pelindung dari daun pisang. Jadi tidak mengganggu, saling menguntungkan. Akhirnya iya, saling menguntungkan intinya gitu kan. Nanti setelah pisangnya bolak-balik panen, pisang kelapanya sudah siap produksi, nanti ya yang diandalkan ganti. Ya dua-duanya tetap diandalkan. Tetap diandalkan. Cuman gitu. Memang tanaman kelapa ini kan sudah terbukti lah kita berbisnis itu nggak mau yang ribet-ribet, yang apa ya kita cari yang pasti-pasti aja, karena kan kalau kelapa ini kan hampir semuanya membutuhkan dari daun,
empolnya. buahnya, Orang Banyuwangi itu empol andalan ya. Ah, ya, itu. Terus batangnya, bahkan sampai Bonggolnya laku. itu laku kalau di sini. Dan untuk pohon pisangnya sendiri, sebelum ini nanti produksi kan bisa menjadi peneduh, dan menjadi peneduh income juga untuk membantu pemupukan dan sebagainya. Iya. Sebenarnya banyak Mas yang minta daun pisang, tapi jangan. Kalau daun pisang untuk dijual nanti kualitasnya kurang bagus. Artinya untuk pertumbuhannya kurang bagus. Karena daunnya dibeli pucuk-pucuk gitu, waduh kacau. Makanya jangan. Iya. Iya kan? Siap. Dan untuk pisangnya sendiri ini sebenarnya juga menguntungkan. Karena menguntungkan kenapa? Nanti setelah ditebang, dipanen, itu bonggol pisangnya itu bisa dijadikan rabuk lagi. Iya. Jadi dari tanaman untuk tanaman. Untuk tanaman. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa kalau di pertanian ada pupuk fosfor sama kalium. Itu fosfornya kita memakai batang pisang, kaliumnya pakai bonggol pisang. Seperti itu. Atau kebalik ya, lupa saya. Seperti itulah intinya. Jadi nanti intinya pokoknya dimanfaatkan kembali untuk kesuburan tanah kita. Nah, kan benar, gitu. Benar. Wes nyambi Oh, iya. biawak teman-teman. Nah, mungkin itu sahabatku yang bisa kami kabarkan di hari ini. Jadi tetap semangat bagi teman-teman yang pengen berusaha, langsung cari YouTube jaring usaha milik Mas Gage ini. Jadi beliau ini muda tapi inovasi, ngajak teman-teman untuk berusaha. Kalau tidak sekarang kapan kita untuk bekerja? Masa umur 50 tahun sampai 60 tahun baru mencari pekerjaan ya Mas ya. Ya mumpung di usia-usia muda harus giatlah untuk bekerja. Kata-kata untuk kaula muda nih Mas. Oh gitu. Ya daripada gini ya, kita jauh-jauh merantau, karena saya juga dulu perantauan ya Pak ya. Jadi saya tahu. Daripada kita jauh-jauh merantau, ternyata di daerah kita sendiri itu sebenarnya potensinya sangat besar. Ya contoh kalau di daerah saya sendiri ini pisang dan kelapa yang memang sebenarnya di sini, komoditas di sini, dan itu sangat menguntungkan loh sebenarnya kalau diolah dengan baik. Karena kan kita ingin kalau bisa itu jangka panjang. Jadi kalau bisnis itu kita di sini di sektor bisnis bisa diturunkan ke anak cucu kita nanti. Jadi anak cucu kita nanti juga nggak kerja jauh-jauh lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis ini juga berkesinambungan Pak. Saya juga belajar banyak tentang bisnis, dan menurut saya anak-anak muda harus, kalau menurut saya tampil, wajib mencoba di bidang bisnis apapun itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bob Sadino dan juga Wayan Supatno, kita masih belum sukses seperti Singapura. Singapura itu dengan jumlah penduduk sekian, pebisnisnya sekian. Nah, kita ini masih belum ada sekian persennya dari Singapura karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak, kurang banyak pengusahanya katanya gitu. Makanya teman-teman yang muda silahkan berusaha. Dapat informasi lagi dari kementerian kemarin rapat di Sulawesi itu mana? Teman-teman yang mau pinjam uang di KUR yang 25 juta itu tidak ada anggunan, yang anggun pemerintah, yang jamin pemerintah katanya gitu. Dan untuk kaula muda juga jangan khawatir kalau kembali ke daerahnya masing-masing. Carilah komoditas yang di situ sudah terbukti. Contohnya di sini memang sudah terbukti, di sini kelapa itu pasti laku. Dari ujung sampai bawah itu pasti laku. Nggak risiko. Gitu. Ya mungkin perawatan di awal toh itu memang agak ya berat. Namanya bisnis kan pasti ada modal ya Pak. Ya seperti itu. Dan banyak kok contohnya di sini, ibaratnya pemuda-pemuda itu yang sukses di bidangnya masing-masing, bukan hanya di pertanian saja, tapi di bidang kuliner, di bidang yang lain, mungkin seperti perikanan dan lain-lain, itu banyak di sini. Jadi marilah pemuda-pemuda Indonesia kalau bisa ya menurut saya ya pulang ke kampung halamannya, dan ayo kita eksplor komoditas apa yang bisa kita jual di kampung halaman, seperti itu. Wah, terima kasih
Jadi begitu teman-teman semuanya. Sama-sama. Jadi penonton YouTube saya pun juga tidak hanya kalangan tua, tapi kalangan muda juga ada. Makanya kita mudah-mudahan tercerahkan hari ini. Semoga bermanfaat semangat kali ini. Salam semangat dari Tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dan saya pribadi mengucapkan hari jadi Kota Banyuwangi Wangi. yang dilaksanakan kemarin tanggal berapa ya? Tanggal di antara 4-5 hari yang lalu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah datang kemari.